Gimana? Masih semangat? Lemas. Masih. Ini jam terakhir ya? Iya. Oke, sebelum pembelajaran pada siang hari ini, bagaimana kalau kita merefleksikan tangan terlebih dahulu? Di tempat aja, duduk di tempat itu. Oke. Ke samping, ke atas, ke depan, tangan dilipat. Untuk ketua kelas memohon untuk memimpin doa agar pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mulai pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Saya. Pada kemana? Ada yang bolos. Kira-kira yang bolos itu kemana ya? Nggak tahu. Oke, siapa saja yang tidak masuk hari ini? PS-an. Alfian, Nova, Oke. Udah tahu hari ini mau pembelajarannya apa? Materinya tentang apa? Belum. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu menjelaskan pengertian persamaan kuadrat dan membedakannya dengan persamaan linear berdasarkan contoh nyata. Nah, kedua yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis persamaan kuadrat, lengkap, murni, dan tidak lengkap tanpa konstanta melalui kegiatan diskusi berkelompok. Jadi nanti ada yang maju seperti itu ya, anak-anak. Oke, yang ketiga menentukan nilai koefisien A, B, C dan menyebutkan variabel dari persamaan kuadrat yang diberikan secara tepat. Selanjutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat dari permasalahan kontekstual dan mengidentifikasi koefisien serta variabelnya. Selanjutnya menunjukkan sikap teliti, aktif, kerjasama, dan percaya diri dalam kegiatan diskusi serta presentasi. Jadi nanti kalian harus aktif dalam pembelajaran kali ini ya. Tidak boleh ada yang tidak aktif. Oke, sebelumnya kalian masih ingat nggak tentang variabel dalam aljabar itu? Variabel itu apa? Oke, atau simbol. Oke, sebelum ke pertanyaan pemantik, ini siapa tadi hari ini yang pikir? Ayo, Mas, silahkan gabung terlebih dahulu ya. Mas Eksekutif Presiden. Oke, sebelum ke pertanyaan pemantik, Ibu mau bertanya kepada kalian. Jika Ibu mempunyai variabel X, jika variabel X dikalikan dengan variabel X, maka menjadi X kuadrat. Nah, nanti kita ada variabel yaitu X kuadrat, atau bisa disebut dengan S kuadrat atau pangkat X pangkat 2. Oke, untuk pertanyaan pemantiknya, salah satu untuk membacakan, Mas Yudo. Bayangkan seorang petani memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjang tanahnya 3 meter lebih dari lebarnya, dan luas keseluruhan tanah tersebut adalah 40 meter persegi. Jika kita misalkan lebar sama dengan X meter, persamaan apa yang bisa kita tulis? Apakah persamaan itu sama dengan persamaan linear yang sudah kita kenal? Oke, gimana? Ada yang bisa menjawab? Oke, nanti di akhir Ibu akan bertanya lagi tentang soal pemantik ini. Oke, untuk sekarang pengertian persamaan kuadrat. Salah satu coba Mbak Konita untuk membaca pengertiannya.
Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2x kuadrat dan berbentuk umum. Ax kuadrat plus bx ditambah c sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Syarat wajib, nilai A tidak sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Persamaan berubah seketika menjadi persamaan linier. Oke, masih ingat persamaan linier satu variabel? Masih. Kalau persamaan linier satu variabel itu kan misal kayak gini ya, 2x ditambah 5 sama dengan 0. Kalau untuk persamaan kuadrat berarti 2x kuadrat ditambah 5x ditambah plus berapa? 1 sama dengan 0. Udah tahu ya perbedaannya? Tahu. Jadi untuk persamaan kuadrat itu ada apa aja? Ada suatu variabel yang memiliki pangkat 2. Iya. Nah, untuk itu ada contoh soalnya. 7x kuadrat ditambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk 7 itu namanya apa? Koefisien. Oke. Untuk yang 3? Koefisien. Untuk min 4? Konstanta. Itu kenapa kok min 4? Kok enggak 4? Karena operasinya min. Ya. Nah, untuk x itu dinamakan x variabel. Nah, tadi syarat persamaan kuadrat tadi apa? Ada salah satu variabel yang berpangkat 2. Syaratnya A-nya ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka itu bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada satu persamaan lengkap, berarti itu semua ada dari koefisien A, B, dan konstanta C. Suku kuadrat AX atau AX kuadrat, suku linear BX, dan konstanta C. Semua udah ada di situ ya. Oke. Selanjutnya persamaan murni. Tidak ada apanya itu? Tidak ada. Oke, B-nya sama dengan 0. Selanjutnya tanpa konstanta. Coba salah satu membaca. Oke, Mbak Revita. Tanpa konstanta, jenis tidak lengkap kedua di mana nilai konstanta sama dengan 0. C sama dengan 0. Persamaan ini hanya memiliki suku variabel. Bentuknya yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, contohnya yang A, X kuadrat tambah 5X sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 0. Yang contoh C, 3X kuadrat min 6X sama dengan 0. A-nya 3, B-nya min 6, C-nya 0. Oke, udah tahu ini? Udah jelas? Ada yang ingin ditanyakan dari ketiga jenis ini tadi? Belum, udah paham ya? Kalau B sama dengan 0 berarti yang tidak ada? Persamaan yang tidak ada beda. Kalau yang persamaan lengkap? Semua ada. Tanpa konstanta? Tidak ada. Oke. Nah, untuk pembahasan soal pemantik, sebelum itu Ibu punya kotak misteri. Tiga anak tercepat ke depan nanti maju ke depan. Belum bentar. Ini ada 3 pertanyaan. Siapa yang cepat nanti ada apresiasi dari Ibu. 3 anak, ayo siapa? Mau ke depan mengerjakan. Ambil kotak dari kotak misteri ini, nanti mengerjakan ke depan. Mengerjakan soal dari ini. Oke, siapa yang berani maju? Ayo, anak. Oke, ayo Mbak Devita, Mbak Indah, sama Mbak Nirma. Enak soalnya. Ayo, ini enak juga.
nol. Kita Tiga. Nah, cepat. Sepedus. Oke. motor itu. Tulisannya yang besar-besar ya, biar kelihatan sampai ke belakang. Yang belakang yang tidak maju memperhatikan dulu ya. Iya, Bu. Pokoknya ini mah Lima kelihatan. Gimana sih? Ada kelihatan ya? Nirmanya nggak kelihatan. Yang lain tadi udah jelas ya antara tiga jenis persamaan kuadrat tadi. Sudah. Oh. Ayo dijelaskan untuk teman-temannya agar lebih paham. Kenapa ya? Iya berarti udah. Udah? Yang udah siapa? Saya Bu. Oke, coba dijelaskan Mbak Devika dulu. Ya, soalnya kan punya saya 5x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Terus dicari koefisien x-nya yaitu didapat 5. Kemudian koefisien x-nya saja didapat 3. Terus konstantanya kan nggak ada, berarti sama dengan 0. Dan diketahui variabelnya cuma terdapat x, jadi variabelnya x. Kemudian jenisnya yaitu karena konstantanya 0 maka tanpa konstanta. Oke, gimana yang lain udah paham? Sudah. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Mbak Indah. Jadi teman-teman, saya mendapatkan persamaan 3x kuadrat dan 7x plus 2 sama dengan 0. Untuk koefisien x kuadratnya itu 3, koefisien x-nya saja itu 7, dan konstantanya itu 2. Sedangkan untuk variabelnya itu ada x dan jenisnya yaitu persamaan lengkap. Oke, betul. Untuk Mbak Nirma sekarang. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan soal x kuadrat dan 4 sama dengan 0. Bukan kali itu. Itu tidak boleh soalnya kan koefisien x kuadratnya di sini x kuadratnya sama dengan 1x kuadrat, jadi 1, kemudian koefisien x-nya nggak ada karena sama dengan 0, dan konstantanya di sini min 4. Oke. Kemudian saya punya s dan jenisnya tanpa ada koefisien x. Jenisnya salah, Bu. Salah. Apa itu berarti? Ya. Jenisnya Persamaan murni. Gak dapat dari Bu. Dia percaya hukum aja nih Persamaan. Oke. Gimana anak-anak? Dapat memahami ini? Oke. Adil ini. Karena sudah berani untuk maju dan mengerjakan serta menjelaskan, Ibu kasih hadiah. kasih Adil ini rumah. Ini tadi persamaan lengkap karena semuanya ada. Dari koefisien x pangkat 2 atau kuadrat terus ada x dan a juga ada semua ya konstantanya. Oke, sekarang yang kedua tadi tanpa konstanta atau c-nya. Kalau yang ini tadi Murni. murni karena D-nya 0. Oke. Sudah paham ya? Siap, Bu. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan soal pemantik. Tadi kan udah dibaca oleh siapa tadi? Mas? Nah, itu jadi lebar bidang tanah itu kan tadi itu apa berapa? X meter. Bu hapus ya ini. Ya, Bu. Kita mau jawab.
yaitu X meter untuk lebar bidang tanah. Terus panjang tanahnya berapa itu di situ? Ya, X plus 3. Kenapa kok X plus 3? Iya, jadi untuk panjang tanahnya yaitu X plus 3 meter. Luas keseluruhan yaitu 40 meter. Nah, jadi rumus persegi panjang apa rumus luasnya? Panjang kali lebar. Nah, tinggal masukkan itu ya. Tadi kan luasnya udah diketahui berapa? 40 sama dengan panjangnya tadi berapa? X plus 3 kali lebarnya X. Sama dengan berapa? Artinya oke. Kok bisa X kuadrat ditambah 3X? X kali X ditambah 3 kali X. Oke, selanjutnya. Ya, iya, jadi 40 dikurangi dan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40 sama dengan 0 X kuadrat dibikin 40. Nah, nolnya ini kita pindahkan ke ya, menjadi X kuadrat ditambah 3X min 40 sama dengan 0. Jadi itu ya, untuk pembahasan soal pemantik. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pengelompokan LKPD, kita masuk ke LKPD, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, berdiri ya anak-anak. Oke, kita mulai ya. Saya masing-masing. Oke, pembagian kelompoknya sesuai dengan barisannya ya. Ada begitu ya. Nanti satu kelompok yang maju tercepat ya. Satu kelompok saja. Itu memaparkan hasil pengerjaannya. Ini nanti ya. Gimana, ada yang sulit? Juara 1/16. Oke. Kalau maju juga. Ada 2 soal ya, nomor 1 dan nomor 2. Ayo, siapa ini yang paling cepat? Sudah ya, sudah maju ke depan. Bismillah, satu kelompok saja.
Dua kelompok, nanti ada nomor 1 dan nomor 2. Oke, nomor dulu apa sih? Identifikasi koefisien dan variabel. Untuk nomor 1, 2x kuadrat dikali 3 sama dengan 0. Nomornya 2, B5 dan 3. Variabel x, jenis persamaan kuadratnya 4. Syarat A tidak sama dengan 0 terpenuhi. Nomor 2, x kuadrat min 16 sama dengan 0. Hanya 1, B0, C-11. Variabel x, jenis persamaan kuadratnya murni. Syarat A tidak sama dengan 0 terpenuhi. Nomor 3, 4x kuadrat tidak sama dengan 0. A4, B8, C0. Variabelnya x, jenis persamaan kuadratnya tanpa konstanta. Syaratnya terpenuhi. Nomor 4, min 3x kuadrat plus 6 sama dengan 0. A min 3, B0, C6. Variabel x, jenis persamaan kuadratnya murni. Syarat terpenuhi. Nomor 5, x kuadrat 7x min 8 sama dengan 0. Hanya 1, B-nya 7, C min 8. Variabel x dengan jenis persamaan kuadratnya lengkap. Syarat terpenuhi. Selanjutnya, Mas Yuto, nomor 2. Kedua, seorang tukang kayu membuat bingkai bentuk persegi panjang. Panjang bingkai adalah 2x plus 1 cm dan lebarnya adalah x cm. Jika luas bingkai adalah 21 cm persegi, susunlah persamaan kuadrat yang menggambarkan situasi ini. Misalkan lebar sama dengan x cm, panjang sama dengan 2x plus 1 cm, luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 2x plus 1 dikali x sama dengan 2x kuadrat plus x sama dengan 21. Pindahkan semua suku ke luar kiri, jadinya 2x kuadrat plus x min 21 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang terbentuk 2x kuadrat plus x sama min 21 sama dengan 0. Nilai A 2, nilai B 1, nilai C min 21 variabel x, jenis persamaan kuadrat lengkap. Oke, gimana teman anak-anak? Jawabannya sama semua? Sama. Oke, beri applause kakak. Oke, boleh ya, SKPD-nya dikumpulkan ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Aku menyenangkan. Untuk melatih bagaimana pemahaman kalian, kita lanjut ke kuis. Enak kok itu. Soalnya ya. Oke, 10 ya. Silahkan. Sambil nunggu temannya yang lain untuk login, kalian bisa main game itu ya. Ya, bisa dimainkan dulu. Nanti jika soalnya lebih dari 5, kalian berhenti saja nggak apa-apa. Gimana, udah semua? Mulai ya. Lanjut lagi. Yang ini apa bu?
Siapa di depan? Kafe. Semua. Masya Allah, wanita maju. Dan buat Mbak Wanita. Tepuk tangan dong. Oke, boleh kembali ke kelas dulu ya. Buat yang belum berkesempatan menang hari ini, jangan berputus asa ya. Minggu depan itu masih bisa. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini dengan materi persamaan kuadrat? Apa? Hari ini kita belajar tentang bentuk persamaan kuadrat dan syaratnya dari persamaan kuadrat itu. Dan yang kedua yaitu jenis-jenisnya, ada persamaan lengkap, persamaan murni, dan tanpa konstanta. Oke, ada lagi yang mau ingin menyampaikan menyimpulkan? Ada. Oke. Nanti setelah pembelajaran kalian mengisi evaluasi pembelajaran ya, agar nanti ke depannya kita bisa saling bekerja sama untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu nanti kalian mengisi di kolom komentar ini ya. Oke. Nah, nanti ibu kirim Google Site yang mana nanti kalian mengetahui tujuan pembelajaran setiap minggunya, terus materinya apa, dan nanti ada beberapa referensi dari YouTube, dan untuk materi untuk link evaluasi udah ibu taruh sini ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan dengan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana syarat utamanya adalah A tidak sama dengan 0. Persamaan kuadrat memiliki 3 jenis, yaitu persamaan kuadrat lengkap, A, B, C tidak sama dengan 0, dan persamaan kuadrat murni yaitu A sama B sama dengan 0, dan persamaan kuadrat tanpa konstanta yaitu C sama dengan 0. Dalam sebuah persamaan kuadrat, A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, C adalah konstanta, dan X adalah variabel. Persamaan kuadrat berbeda dengan persamaan linear karena pangkat tertinggi variabelnya adalah X kuadrat, bukan 1. Oke, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 metode, yaitu penfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Oke, sebelum ibu akhiri, jangan lupa jaga kesehatannya ya. Tetap semangat. Untuk yang belum aktif hari ini, minggu depan ditingkatkan keaktifannya, dan yang udah aktif hari ini ditingkatkan lagi keaktifannya. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, untuk ketua kelas mohon dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Jangan lupa untuk pengulangan ya. Materi hari ini harus tetap diulas setiap hari, jangan hanya hari ini saja, oke? Ya. Oke. Tetap semangat ya anak-anak. Guru duluan ya. Assalamualaikum.